Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian al-Islam. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kajiannya kami akan membahas Quran surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'min itu surat nomor 23 ayat 1 sampai selesai. Ayat ini berkaitan dengan indikator keimanan kita. Tapi ini bukan satu-satunya indikator. Ini salah satunya. Indikator ini nanti dimaksudkan untuk mengukur keimanan kita. Ya, karena keimanan kita ini perlu untuk diperjuangkan. Dari dalam ayat pertama disebutkan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Yakti temen wis bejo. Wis untung sapa al mu'minun. Jadi disebutkan di sini bahwa orang yang beriman itu beruntung. Nah, untungnya bagaimana? Ternyata untungnya itu disediakan surga oleh Allah. Orang yang beriman, salah satunya. Di dalam firman-Nya disebutkan, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga Firdaus tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin pindah daripadanya. Ini pengumuman dari Allah. Jadi orang-orang beriman nanti akan diganjar surga. Lalu yang nomor 2, yang dikasih surga itu nanti orang bertakwa. Orang bertakwa itu derajatnya lebih tinggi daripada orang beriman. Jadi di atasnya orang beriman itu takwa. Disebutkan oleh Allah juga, wasari'u lan cepet-cepet sira kabeh ila magfiratin marang pengampunan pangeranmu. Wa jannatin ardha samawati wal ard. Lan cepet-cepet sira kabeh marang swarga, sing swarga itu ombone sak luase langit lan bumi, uiddat lil muttaqin kang den cepakno kanggo wong sing takwa. Ini janji Allah. Jadi yang perlu dibanggakan itu yaitu iman dan takwa kita, bukan kelompok. Kelompok itu adalah alat perjuangan. Jadi kalau iman takwa itu merupakan kualitas. Ini salah satu kenapa orang beriman itu bejo, beruntung. Salah satunya lagi adalah orang beriman itu menjadikan dirinya bahagia. Orang kalau tidak beriman tidak akan bahagia. Sudah bisa dipastikan. Orang bilang kalau orang bahagia itu hartanya banyak, rumahnya banyak, duitnya banyak, apa-apanya banyak pokoknya.
Yang ngomong begitu karena dia di bawahnya orang kaya itu. Tapi kalau sesama orang kaya tidak seperti itu. Karena persoalannya yang dihadapi beda. Mungkin kalau orang tidak punya yang dihadapi adalah pokoroman yang dipangan opo. Kalau orang kaya tidak butuh itu. Tapi persoalannya lain. Nah, sering saya sampaikan bagaimana seorang profesor doktor kaya raya, punya segalanya, punya anak juga, lengkap pokoknya. Secara teoritis bahagia, tapi ternyata tidak bahagia. Karena apa? Karena memiliki anak yang bodoh. Yang ini sering saya sampaikan juga. Karena memiliki anak bodoh ini malu. Profesor, doktor untuk anak bodoh, wah, nggak masuk akal. Akhirnya mungkin di sekolahnya gak tepat, dipindah lagi sekolahnya, pancet bodoh, dipindah lagi, pancet bodoh. Lama-lama apa yang terjadi? Malu. Nah, karena malu ini jalan keluarnya sudah tidak punya jalan keluar lagi kecuali dibunuh saja anak itu. Akhirnya anak itu ditembak kepalanya oleh bapaknya sendiri. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Saking bingungnya bapaknya juga bunuh diri, ditembak sendiri. 2 nyawa sekaligus hanya gara-gara punya anak yang bodoh. Ini bukan penyelesaian iman. Kalau penyelesaian iman tidak seperti itu. Penyelesaian iman itu sudah diberitahu oleh Allah, sesuatu yang kita terima tidak baik itu belum tentu jelek. Sesuatu yang kita terima kita anggap baik juga belum tentu baik. Itu kita bisa mengacu kepada firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 215. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu perang, padahal perang itu sesuatu yang kamu benci. Perang itu kan nggak enak ya, seperti di Palestina itu bagaimana perang nggak selesai-selesai. Alhamdulillah sekarang ada penyelesaian. Berapa ribu orang yang mati, berapa ribu orang yang menjadi janda, anak-anak yang tidak berdosa banyak yang mati dan sebagainya. Sudah ya, tidak enak. Benci kita mesti. Tapi apa kata Allah? Asa antak rohu say'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci pada sesuatu padahal itu baik untuk kamu. Wa asa antuhibbu say'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu cinta kepada sesuatu padahal itu buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ini pernyataan Allah. Loh, kalau begitu harus bagaimana kita? Kalau begitu kita harus menerima takdir Allah. Yang bisa menerima takdir Allah itu hanya orang beriman. Maka orang beriman di dalam sebuah hadis disebutkan kalau mendapatkan kebaikan bersyukur. Kalau mendapatkan keburukan bersabar. Nah, ini yang bisa begitu orang beriman. Maka saya katakan tadi, orang tidak akan bisa bahagia kecuali orang itu beriman. Beruntung, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Demikian juga dengan keimanan itu orang bisa terhindar dari perbuatan maksiat. Ya, sebagaimana sering saya sampaikan juga, bagaimana Nabi Yusuf diperdaya oleh istri raja supaya berada di dalam kamar berduaan, dan itu terjadi. Berada dalam kamar berduaan, istri raja ingin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan itu punya kesempatan. Tapi Yusuf tidak mau, melarikan diri. Kenapa dia tidak mau? Karena dia iman. Dia ingat kepada Allah bahwa Allah melihat dirinya. Akhirnya dia tidak mau melakukan perbuatan itu walaupun dia punya kesempatan. Ini karena iman. Ya. Itu makanya disebut qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang beriman. Termasuk korupsi. Korupsi terjadi kenapa? Nah, dulu zamannya presiden siapa gitu, wis ditambahi bayarannya gak korupsi, sing akeh bayarannya.
Semakin ditambahi bayarannya, korupsi ini tambah gede. Ya, sebab masalahnya bukan kurang bayar. Orang korupsi itu bukan karena kurang bayar, kurang iman. Saya buktikan orang yang tidak punya, tapi karena iman, dia punya kesempatan untuk korupsi, dia tidak mau melakukan. Seorang pengembala kambing yang mengembalakan kambingnya orang lain, jumlahnya banyak, walaupun diambil 10 kambing, yang punya nggak akan tahu, karena ribuan. Datanglah seorang Umar bin Khattab untuk menguji pemuda itu. Wahai pemuda, jualah kambingmu 1 ekor saja kepada saya. Ini bukan milik saya Tuhan, tapi ini milik majikan saya. Wes ngomong nang majikanmu, nek kambing sing mbok dol nang aku iku dipangan macan. Ya masuk akal. Nggak tahu diambil 1, diambil 10 aja nggak tahu, apalagi cuma 1. Ada apa jawab pemuda itu? Fa'ainallah. Kalau kambing ini saya jual kepada Anda Tuhan, fa'ainallah, lalu di mana Allah itu? Nah, dia sadar bahwa Allah melihat dirinya. Karena apa? Iman. Ini hebatnya iman. Sehingga dia pun walaupun punya kesempatan untuk korupsi, dia tidak mau melakukannya. Karena apa? Karena imannya tadi. Maka rumus Intel itu C, kriminalitas itu akan terjadi kalau ada niat dan kesempatan. Kesempatan itu sudah ada, tapi karena dia tidak punya niat untuk korupsi, tidak terjadi. Nah, ini bisa kita berlakukan misalnya di perusahaan atau di apapun, supaya orang tidak korupsi, tidak melakukan kemaksiatan, hilangkan K-nya itu, kesempatannya itu. Nah, ini banyak ilmu. Maka Allah katakan di sini, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Orang beriman itu disebutkan di sini lanjutannya, alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Orang beriman itu khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk itu ya apa ya? Khusyuk itu nek sholat mbek merem gitu kalau cek khusyuk. Atau nek sendaket kayak pinggir kiwa, atau kayak pinggir tengen, atau kayak dodo ngeten. Ternyata tidak seperti itu. Kata Allah, firman Allah dalam Quran itu yang menjelaskan tentang khusyuk. Ada di dalam Quran surat 2 ayat 45. Khusyuk itu adalah alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk itu orang yang konsentrasi, sadar apa yang dilakukannya. Khusyuk dalam sholat, sadar bahwa dia sedang menghadap Allah. Dan dia sadar dia akan kembali kepada Allah. Jadi kalau orang sadar itu gimana? Saya itu pernah naik sepeda motor, berjalan. Mas saya itu nggak tahu, saya ini mau kemana? Lupa saya. Nah itu berarti tidak khusyuk. Kalau saya tahu saya naik sepeda motor lalu kemudian saya menuju pada satu tempat dan saya sadar, itu khusyuk. Makanya bahasa kerennya ini konsentrasi. Nah ini orang beriman itu sholatnya begitu, khusyuk. Ya bukan karena merem, enggak, sadar. Kemudian waladinahum anil lahwi mu'ridun. Wong beriman itu waladina yaiku wong-wong kang hum dheweke kabeh anil lahwi ing perkara kang laho mu'ridun iku padha mlengos. Artinya orang beriman itu berpaling dari sesuatu yang tidak berguna. Jadi yang dilakukan oleh beriman itu selalu bermanfaat. Berguna ya, misalnya kita bergadang jam 10 sampai subuh. Tidak berguna itu bagi orang beriman. Jadi kita hajut kok. Nah, orang beriman tidak akan melakukan kesia-siaan seperti itu. Jadi yang dilakukan selalu memberi kemanfaatan baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Jadi disingkat di sini bahwa
orang beriman itu tidak akan melakukan satu perbuatan yang tidak berguna. Dalam bahasa Arab disebut lagho. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan walladzina hum lizakati fa'ilun. Wong beriman iku wong sing melaksanakan zakat. Zakat itu maknanya apa? Mensucikan. Karena di dalam harta kita itu ada haknya orang lain. Kalau dikeluarkan berarti bersih, disucikan. Maka orang mengatakan enggak, zakat itu adalah sedekah wajib. Kalau kita infak-infak yang lain itu termasuk sedekah sunnah. Nah ini orang beriman itu melakukan itu. Lah zakat itu ada dua macam, ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Zakat mal itu zakat yang dikeluarkan 2,5% dalam setahun. Nah, kalau zakat fitrah itu adalah zakat jiwa. Kalau kita memiliki misalnya keluarga kelima ya harus mengeluarkan 5 kali satu kali zakat itu kurang lebih hampir 3 kilo 3 kilo kurang berapa ini satu sok itu dikeluarkan walaupun jiwa itu masih bayi, dikeluarkan setiap tahun sebelum sholat id dimulai. Kalau dikeluarkan sesudah sholat id namanya bukan zakat fitrah tapi zakat, tapi sedekah biasa. Jadi ada waktu-waktunya dan ada besaran-besarannya. Lah itu orang beriman itu melaksanakan. Lah zakat ini termasuk infak-infak yang luar biasa. Kalau saya pernah studi banding itu ke Masjid Al-Falah. Bukan Al-Falah Surabaya. Al-Falah Seragen. Al-Falah Seragen itu memanage masjidnya itu menggunakan manajemen langit. Jadi di sana punya petugas-petugas sendiri. Misalnya imam itu bayarannya itu imamnya saja itu 5 juta per bulan. Terus jamaahnya itu dikasih makan 3 kali, pagi, siang, malam. Saya lihat sekali menu yang disajikan itu kurang lebih 1 juta. Memang jamaahnya banyak karena ada makannya itu juga. Banyak sekali. Kalau sehari berarti 3 juta. Kalau sebulan kali 30 berarti 90 juta. Untuk makan tok. Kayak gini negara niru itu. Ya, kayak makan apa namanya? Makan gratis untuk anak-anak sekolah. Berapa triliun itu kan. Tapi juga banyak yang tidak dimakan karena banyak yang tidak cocok. Nah itu 90 juta tiap bulan. Dari mana itu? Ternyata takmirnya itu menggunakan manajemen langit. Manajemen langit itu menggunakan manajemen sedekah. Digalakkan sedekah itu kehebatan sedekah kayak apa? Di dalam sebuah kasus disebutkan as-shadaqatu tamna'una minal bala. Sedekah itu bisa menahan 70 bala. Kalau misalnya kita itu settingannya, bahasa sekarang itu setting dalam bahasa agama itu kodok. Kodok itu sesuatu yang belum terjadi tapi sudah disetting oleh yang membuat. Kalau sudah terjadi namanya takdir. Lah 70 bala ini yang sebelum keluar, sebelum terjadi itu bisa tidak jadi. Kalau kita melakukan sedekah. Jadi kalau bahasa ilmiahnya begini, orang biasa main apa itu? Gamebot gitu ya, yang bisa pasangan itu. Di situ sudah disetting oleh yang punya, oleh yang membuat permainan itu. Nanti ada orang berjalan lalu akan masuk jurang. Kalau kita biarkan kodok itu terjadi. Tapi kalau kita mainkan steknya, nggak jadi masuk jurang, bahkan meloncat, selamat. Nah ini dalam bahasa agama itu. Walaupun kita sudah disetting kodok kita itu jelek misalnya, karena kita gemar bersedekah, maka 70 bala akan tertahan. Nah ini salah satunya digelurakan.
kepada para jamaah. Kemudian juga disampaikan juga sabda Nabi, as-shadaqatu syai'un ajibun, sedekah itu sesuatu yang ajaib. Lah ajaibnya nanti akan muncul kalau sedekah itu dilaksanakan, karena sebenarnya sedekah itu belajar tidak terlalu cinta kepada dunia. Kalau terlalu cinta kepada dunia, ketika pisah sakit. Jadi orang itu kalau cinta kemudian dipisah sakit. Misalnya kalau kita dulu dengan bapaknya anak-anak atau dengan ibunya anak-anak, terus kadang saling cinta, lalu kemudian salah satu di antara kita itu mengkhianati, pasti sakit. Karena apa? Karena cinta. Lah saudara itu belajar tidak terlalu cinta kepada dunia. Maka ketika akan meninggal dunia, karena bisa dengan dunia, maka tidak sakit. Itu rahasianya yang disampaikan oleh Rasulullah, as-shadaqatu syai'un ajibun. Nah ini digelurakan kepada para jamaah semua, sehingga ada salah seorang dari jamaah itu yang sedekah setiap bulan 18 juta. Seorang pengusaha, ternyata apa yang dilakukan itu tidak menjadikan dia bangkrut. Bahkan usahanya semakin meningkat menjadi 400% daripada sebelumnya. Jadi ini digunakan. Nah seluruh jamaah walaupun tidak 18 juta, tapi sadar akan pentingnya suatu sedekah, maka dia melakukan itu. Bahkan di sana itu diberi tempat, bahkan tidak pernah ditutup masjid itu 24 jam. Musafir disiapkan apa? Tempat tidur. Luar biasa. Jadi itu yang bisa kita ambil kemarin itu, sehingga ada salah satu contoh takmirnya itu ketika itu punya anak sakit. Nah sakit ini sakit mata, yang oleh dokter harus divonis harus operasi. Operasinya bayarnya mahal, mungkin waktu itu belum ada BPJS, bayar dewe. Lalu dia menggunakan manajemen langit tadi, dia beli sekarung beras. Lalu sekarang beras ini diberikan kepada panti asuhan. Ternyata anaknya ini berangsur-angsur membaik. Pas hari hanya jatuh temponya harus operasi, ternyata anak ini sudah sembuh. Ini kan luar biasa. Ini manajemen langit. Nah, ini karena sedekah. Bahkan sedekah ini berpengaruh sampai mati. Kelihatannya biasa tapi berpengaruh sampai mati, sampai Allah itu mengabadikan perkara infak ini. Ada di dalam Quran surat 63. Surat 63 itu surat Al-Munafikun. Di sini disebutkan wa anfiqu lan padha infaq sira kabeh, wa anfiqu mimma wa anfiqu padha infaq sira kabeh sadurunge salah siji ing antara sira kabeh ketekan mati. Jadi sebelum mati itu kita terima, kita itu diperintahkan oleh Allah untuk berinfak, berarti masih hidup itu disuruh infak. Lalu kemudian kita tidak memperhatikan, tidak menghiraukan sampai jatuhnya kematian itu. Nah setelah mati tahu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang itu, menyesal. Dia akhirnya protes kepada Allah, minta kepada Allah supaya dihidupkan kembali. Rabbi Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, mengapa tidak engkau akhirkan kematian, tidak engkau tunda sampai waktu yang dekat. Jadi ojo dimateni dhisik. Fa asaddaqo, sehingga saya bisa bersedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku menjadi orang yang soleh. Menyesal. Tapi sudah tidak bisa karena sudah dibatasi umur itu. Saat di dunia saatnya menanam, setelah mati saatnya mengetam, panen. Lalu dijawab oleh Allah, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang itu apabila telah jatuh temponya. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Loh, ini sedekah sampai di bawah diceritakan oleh Allah
sampai tiba mati. Lah ini akan terjadi. Maka di sini orang beriman itu mengeluarkan zakat. Nah, orang mengeluarkan zakat itu ibarat apa sih? Kalau kita tiap hari makan, terus tidak pernah BAB, tidak pernah kita keluarkan, apa yang terjadi? Perut kita mesti sakit, mesti banyak penyakit. Seperti itu juga. Kalau orang tiap hari menerima rezeki dari Allah dan itu punya hak untuk dikeluarkan, lalu tidak mau mengeluarkan, apa yang terjadi? Seperti orang yang makan terus tapi tidak pernah BAB, sakit, bermasalah. Maka ini digambarkan oleh Allah, qad aflahal mu'minun. Yakti temen wis bejo wong sing padha iman, karena kelakuannya sing kok begitu. Ya. Lajeng selanjutnya pun walladzina hum li furujihim hafizun, wong-wong sing beriman iku yaiku wong sing jaga farjine. Farji itu kemaluan. Artinya apa? Farji ini tidak diobral, tidak disalur-salurkan kepada yang tidak berhak. Artinya kasarannya tidak berzina. Nah, itu orang beriman. Dijaga. Ila kejogo ala astajihim ing atase bojo-bojone. Nah nek kumpul mek bojone ya tak oleh pahala. Ya nek kumpul mek wong ditutup haknya dosa, kan ngoten. Nggih. Au mamalakat aimanuhum utawa marang budak-budake. Oh budak. Budak itu bukan pembantu rumah tangga, bukan. Pembantu rumah tangga itu orang bekerja profesinya membantu. Kalau budak itu orang yang dirampas kemerdekaannya, bisa diperjualbelikan. Itu zaman dulu. Tapi kalau sekarang sudah nggak ada. Tapi budak di sini bukan budak yang itu. Budak yang di sini dimaksudkan adalah budak hasil ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Harta rampasan perang, orang beriman perang dengan orang kafir, kemudian orang kafir kalah, melarikan diri, seluruh hartanya itu halal untuk orang beriman. Termasuk wanita-wanitanya yang tertinggal, itu termasuk harta ghanimah. Oke. Jadi yang diberikan menjaga farji tadi kecuali kepada dua golongan manusia, yaitu istri dan budak yang dimilikinya. Famani betawo, fa innahum ghairu malumin, mongko sak temene kang kaya mengkono iku ghairu malumin ora tercela. Jadi kalau melakukan kepada dua kelompok manusia ini nanti tidak berdosa, tidak tercela. Famani betawo mongko sopone wong kang golek waro azalika ing burine kang kaya mengkono iku, artine ndolek selain dua macam yang diizinkan oleh Allah tadi, wa ulaika humul adun, maka wong sing kaya mengkono iku humul adun, wong sing ngliwati wates, melampaui batas. Ini peraturan-peraturan dari Allah. Lah kita cocokkan diri kita. Kalau kita dulu pernah melanggar, ya kita bertobat. Karena bertobat itu begini, orang bertobat itu menyadari kesalahannya, kemudian diperbaiki dengan kebaikan. Maka kejelekan-kejelekan itu akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Kalau bahasa ilmiahnya, kalau cermin itu rasanya sepet, kecut, kemudian kita isi, kita bacem dengan gula, maka cermin itu rasanya berubah menjadi manis. Tadi yang rasa aslinya kan hilang, menjadi manis. Perbuatan-perbuatan jelek kita kalau kita tutupi dengan kebaikan-kebaikan, yang terasa akan kebaikannya, kejelekannya akan hilang. Itu panjenengan bisa lihat dalam Quran surat Al-Furqan surat ke ayat ke-70. Jadi barang siapa bertobat, maka Allah akan mengganti kejelekannya tadi dengan kebaikan. Itu adalah Maha Pengasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah,
Ayat selanjutnya mengatakan walladzina hum li amanatihim wa atihim ra'un. Yaitu wong-wong sing njaga amanah lan janji. Jadi orang itu iman itu mesti amanah. Nek diserai sesuatu tidak memanfaatkan amanah itu untuk kepentingan pribadi. Kalau kita lihat para pejabat-pejabat itu tadi pejabat disumpah di sini. Quran ini janji melakukan kebaikan. Tapi setelah janji bisa meledes. Nah itu namanya tidak amanah. Bisa jadi orang itu setelah disumpah juga melanggar, melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi. Itu banyak sekali. Makanya kalau orang beriman itu tidak akan melakukan itu. Orang beriman itu tidak perlu dikontrol. Ya seperti tadi, bagaimana seorang pengembala kambing gak perlu dikontrol. Dia tidak akan korupsi karena apa? Dijaga oleh imannya sendiri. Kalau begitu iman itu luar biasa. Bahkan bisa menyebabkan daerah yang ditempati orang beriman itu menjadi barokah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk satu negeri itu iman dan takwa, umpama penduduk satu negeri itu iman dan takwa, la fatahna. Lanya di situ pendek, bukan la panjang. La panjang artinya tidak. Tapi lanya pendek itu artinya sungguh, pasti. La fatahna, yakti temen fatahna ingsun bukakno alaihim marang penduduk sing iman takwa barokatin piro-piro barokah minas sama imanat saking langit lan bumi. Ini janji Allah. Allah tidak akan mengingkari janjinya, pasti Allah akan menepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Ditepati. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kemudian kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Maka kalau kita ringkas, orang beriman itu sangat dirindukan oleh dunia karena bisa mensejahterakan, memberikan berkah kepada dunia ini. Sebaliknya orang yang melawan kepada Allah menyebabkan kehancuran dunia ini. Kehancuran pertama terkait dengan peringatan Allah yang disampaikan kepada penduduk yang dolim. Itu kita lihat ya, misalnya di negeri Sodom. Di negeri Sodom itu penduduk itu LGBT. Lanang seneng mbek lanang. Diperingatkan gak direken. Wis kadung seneng. Lalu apa yang terjadi? Penduduk itu akhirnya diperingatkan oleh Allah, diberi azab. Diberi azab berupa gempa. Gempa ini gak main-main. Rumah-rumah itu terbalik, yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. Ini gara-gara apa? Zalim. Maka kita juga bisa harus membedakan antara azab dengan ujian. Loh, apakah seperti itu ujian? Tidak. Padahal ujian itu diberikan kepada orang yang beriman. Akasiban nasu ayutroku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman padahal belum diuji? Artinya orang yang mengatakan beriman, orang yang menyatakan dirinya beriman pasti akan diuji oleh Allah. Lah ujian ini bentuknya juga bermacam-macam. Ada ujian yang berupa kebaikan. Ada ujian yang berupa keburukan. Lah ujian yang berupa kebaikan itu sulit untuk lolos karena apa? Dia tidak merasa diuji. Contoh, Korun nih. Korun tuh wong sing sugih zamane Nabi Musa.
Sampai kunci nih omahe, kunci ini sembarangan dikelompokno, dipikul sejumlah orang tidak kuat, saking akeh. Diperingatkan oleh ulama saat itu, disuruh bersyukur kepada Allah. Dia nolak. Apa jawabnya? Kekayaan saya ini hasil kepintaran saya sendiri. Jadi dia tidak membutuhkan Allah. Merasa itu hasil kepintarannya sendiri. Allah berikan adab, dirinya dan hartanya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam tanah. Gak lolos orang ini diberi ujian kebaikan. Jadi ujian itu jangan dikira keburukan. Itu bisa menjadikan dia dalam Quran surah 21 ayatnya saja. Jadi ujian itu diberi syarri wal khair, keburukan dan kebaikan. Contoh lagi kebaikan yang diberikan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi sing paling sugih. Diberi ilmu luar biasa, so ngerti bosone binatang. Bahkan anak buahnya itu jin dan manusia. Nah, ketika Nabi Sulaiman itu tadi berdakwah kepada Ratu Bilqis, penasaran Ratu Bilqis, akhirnya Ratu Bilqis akan datang kepada kerajaannya Nabi Sulaiman. Lalu saat itulah Nabi Sulaiman memerintahkan kepada punggawanya tadi, pembesar-pembesarku, siapa yang bisa mengambil singgasananya Ratu Bilqis sebelum Ratu Bilqis datang ke tempat kita? Ngacung bangsa jenenge Ifrit. Kula sanggup Nabi. Singgasana niku badhe kula beto saderenge panjenengan ngadeg saking lungguh. Lho sadurunge ngadeg kok lungguh wis teko. Bayangkan kecepatannya kayak apa. Sesungguhnya kami ini orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Ngacung malih, pencituk malih ngacung. Bangsa menungso ini ngacung sanggup memindahkan singgasananya Ratu Bilqis di dalam kerajaannya Sulaiman sebelum Sulaiman berkedip. Bayangkan itu diceritakan oleh Allah. Saja turunnya kedip pun teko. Akhirnya ya perlombaan tadi bukan perlombaan ini. Perintah tadi akhirnya dimenangkan oleh orang yang beriman tadi. Orang yang ahli kitab. Berarti orang beriman diberi ilmu oleh Allah kesaktian. Nabi Muhammad itu juga sakti sama. Kenapa rahasia sakti bisa kapan-kapan kita ungkap? Kenapa bisa sakti seperti itu? Nah, kembali pada masalah ini tadi. Setelah itu dihadapkan Nabi Sulaiman jadi takut. Kenapa takut? Takut nek gak iso syukur. Dia takut apakah saya bisa bersyukur atau bahkan saya menjadi kufur. Lain orang sadar bahwa dia itu diberi kebaikan oleh Allah, maka seharusnya dia bersyukur, dan itu disyukuri oleh Nabi Sulaiman. Lolos Nabi Sulaiman bersyukur. Nah, itu contoh-contoh kebaikan. Nah, kalau contoh-contoh keburukan, banyak sekali. Mungkin hampir tiap hari bermacam-macam. Itu mungkin sudah sekojangan. Maka kita di situ akan bisa bedakan wong iku mang oleh azab atau diuji tergantung perbuatannya. Nah, kemudian orang beriman itu juga bisa mendapatkan ujian berupa karena keimanannya. Kalau zaman Nabi Muhammad itu sahabat-sahabatnya juga banyak yang disiksa. Karena apa? Karena iman. Ammar bin Yasir itu sampai ditusuk mulutnya tembus kemaluannya. Karena apa? Karena iman. Lah orang banyak mempertahankan keimanannya ini akhirnya disiksa, disakiti, dipenjarakan. Nah, kalau kita sudah seperti itu misalnya, diuji oleh Allah seperti itu karena keimanannya, apa hiburan kita? Untuk supaya kita kuat, punya prinsip, ya, punya apa namanya? Kalau misalnya orang Yahudi itu naik taksi, dia tidak mau naik taksi kalau tidak naik taksinya orang Yahudi. Artinya militan.
militansi. Orang Yahudi ini ketika nyegat taksi, wah ditawari bolak-balik, gak gelem. Tapi ada satu akhirnya dia mau karena ternyata taksi itu miliknya Yahudi. Nah orang Yahudi ini tidak mau naik taksi kalau tidak taksinya orang Yahudi. Nah ini militan. Nah kalau kita mendapatkan bencana tadi itu diuji oleh Allah dengan keburukan seperti itu karena keimanan kita. Lalu bagaimana hiburan kita supaya kita kuat, supaya kita memiliki militansi yang hebat? Ini diperlukan. Nah, orang komunis saja namanya Sudisman ini dihukum mati tahun 65 itu. Setelah dibacakan vonis, seharusnya dia itu kan ngerpo minta diturunkan hukumannya. Bisa seumur hidup atau paling enggak 20 tahun. Biasanya hukuman mati jatuh itu seumur hidup atau 20 tahun. Tidak. Dia tidak gentar sama sekali. Saking fanatiknya sampai komunisnya. Bahkan dia membacakan syair-syair di hadapan hakim itu. Lah orang beriman harus lebih itu. Orang komunis saja gak punya Tuhan, gak mengakui Tuhan bisa sehebat itu, apalagi kita orang beriman yang memiliki Tuhan. Harus lebih hebat. Nah itu bisa dimotivasi dengan Quran surat 2 ayat 214. Bunyinya gini. Am khasibatum antadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Begini artinya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Allah bertanya itu kepada kita. Walama padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang terdahulu sebelum kamu, mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya mengatakan kapan datangnya pertolongan Allah ini. Ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Berarti ayat ini memberitahukan kepada kita orang-orang dahulu itu sama, ya mendapatkan nasib seperti itu karena keimanannya. Akhirnya menjadi reda, kesedihan menjadi reda. Nah, akhirnya iman bertambah, mantap. Nah ini militansi. Ya, jadi kita itu sebenarnya kalau militansi, misalnya kita umat Islam itu di Indonesia itu kan banyak. Kalau kita kompak dengan Islam itu memboikot orang-orang kafir itu gampang. Kita nggak beli kepada orang kafir, beli kepada orang Islam. Hancur. Karena kita militansinya masih kurang, kita nggak kurang Cina kan nggak seneng. Kalau Cina itu kok dagangannya akeh, sotok murah. Nek bangsa dhewe kok titik dagangannya larang bisa. Ini penyebabnya. Ya maka kalau kita militansinya hebat, maka akan luar biasa. Ini pun saya. Jadi intinya bahwa dalam rangka mengukur keimanan kita dan keimanan kita merupakan sesuatu yang penting bagi kita, bisa kita lihat di dalam indikator orang-orang beriman yang ada dalam Quran ini banyak sekali. Nah itu akan membentuk kepribadian kita menjadi orang iman sesuai dengan keinginan Allah. Ini penting karena Quran ini merupakan kitab yang harus kita jalankan sebagai orang mengaku beriman. Zalikal kitabu, itu kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Pun kawan-kawan mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.